Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat yang begitu mulia, begitu memberikan inspirasi buat kita semua dan juga memberikan contoh bagi kita semua. Beliau dari kalangan sahabat, bahkan beliau mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala karena kondisinya, karena doa-doanya. Beliau memiliki kekurangan fisik karena matanya yang buta, akan tetapi tidak menghalangi baginya untuk bisa menggapai prestasi terbaik sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau sekaligus menjadi muadzinnya Nabi Muhammad SAW pada zaman Nabi, dan beliau juga berhasil menjadi pengganti Nabi sebanyak 13 kali ketika Nabi berperang. Meski beliau dalam keadaan buta, akan tetapi beliau masih tetap bisa ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya ikut, bahkan beliau meminta di posisi yang paling berat, di posisi yang paling depan, untuk ikut bersama berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Abdullah bin Qais bin Zaidah al-Usam, atau sering dikenal dengan Ibnu Ummi Maktum. Nama beliau adalah Abdullah. Ya, orang-orang Mekah, Madinah mengenal beliau adalah Abdullah. Adapun Ibnu Ummi Maktum adalah itu pemberian dari ibunya, karena memang butanya beliau. Ketika itu ditanya oleh Rasulullah, sejak kapan kau buta? Kemudian Abdullah menjawab, sejak lahir. Maka dinamakan Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum, yang karena butanya sejak lahir. Pada jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Ummi Maktum masih merupakan kerabat dari Rasulullah. Beliau adalah sepupunya Khadijah, istri Nabi yang pertama, yang mana beliau juga sebagai iparnya Nabi Muhammad SAW, karena ayahnya Ibnu Ummi Maktum ini masih saudara dengan pamannya Khadijah. Ada kisah menarik yang bisa kita ambil dari perjalanan Abdullah bin Ummi Maktum. Pertama adalah Islamnya beliau. Islamnya beliau itu berawal dari kegelisahan ketika kaum Quraisy banyak menyembah berhala. Meskipun beliau tidak bisa melihat dari kecil, tapi beliau bisa merasakan kondisi ketika itu banyak sekali dari Quraisy yang menyembah berhala. Sehingga sampai terdengar di tengah telinga beliau, Nabi Muhammad SAW itu memenangkan diangkat menjadi nabi. Dan seketika juga beliau tanpa bertanya-tanya, tanpa pikir panjang, akhirnya beliau memastikan dirinya untuk masuk ke dalam agama Islam. Pada jemaah sekalian, kita pernah dengar namanya surat Abasa, ya, yang dimana menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ditegur karena bermuka masam. Kepada siapa? Dan kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang ada kesempatan untuk berbicara kepada tokoh-tokoh kaum Quraisy. Ya, di antaranya ada Utbah bin Rabi'ah, ada Syaibah bin Rabi'ah, ada Amr bin Hisham atau dikenal dengan Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, ada Al-Walid bin Mughirah, dan ada Ibnu Abi Al-As. Ketika Nabi Muhammad berkesempatan untuk berdakwah kepada tokoh-tokoh Quraisy ini, datanglah Abdullah bin Ummi Maktum ingin bertanya pada Rasulullah SAW. Akan tetapi sayangnya Rasulullah ketika itu tidak mengindahkan Abdullah bin Ummi Maktum. Malah beliau bermuka masam mempalingkan badannya karena beliau sedang menghadapi tokoh-tokoh Quraisy yang saat itu belum masuk Islam. Sedangkan Abdullah bin Ummi Maktum posisinya sudah masuk Islam. Karena perbuatan Nabi Muhammad SAW, ini juga bukan kejujuran Nabi Muhammad SAW, Allah menegurnya dengan surat Abasa. Beliau berpaling muka kepada Abdullah bin Ummi Maktum, sehingga Allah menegurnya melalui surat Abasa. Setelah teguran itu, kemudian Rasulullah lebih banyak mendahulukan Abdullah bin Ummi Maktum dalam segala hal.
Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kisah tadi bisa kita lihat kejujuran Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika ditegur oleh Allah, kemudian beliau banyak mendahulukan Abdullah bin Umi Maktum. Kenapa? Karena Abdullah bin Umi Maktum orangnya sudah Islam, sudah masuk Islam. Bisa jadi ketika datang itu bertanya kepada Rasulullah, banyak hal yang ditanyakan. Sedangkan kaum Quraisy itu kan belum masuk Islam, belum pasti dia masuk Islam. Sedangkan Abdullah bin Umi sudah pasti Muslim, dia pasti punya pertanyaan yang membutuhkan jawaban dari Muhammad SAW. Sehingga ketika sikap Nabi itu berpaling muka, Allah tegur. Kemudian ada kisah menarik lainnya adalah ketika Abdullah bin Umi Maktum didatangi oleh Rasulullah SAW ke rumahnya. Dikatakan katanya Abdullah bin Umi Maktum itu izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya ketika itu Rasulullah datang, dia izin untuk tidak datang sholat subuh ke masjid. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk tidak berangkat ke masjid karena saya dalam keadaan buta. Ya, tidak ada yang membantunya, tidak ada teman yang mendampinginya, tidak ada orang untuk bisa dibayar untuk menemaninya. Ketika itu Rasulullah diam, seolah-olah mengiyakan, mengizinkan. Ketika Rasulullah baru melangkahkan kakinya dengan azan, kemudian bertanya lagi pada Abdullah, wahai Abdullah, apakah engkau dengar azan? Ya Rasulullah. Maka jawablah, disuruh berangkat. Ya, oleh Nabi Muhammad kondisi buta, Allah ya ketika azan berkumandang, Rasulullah memerintahkan kepada Nabi kepada Abdullah untuk berangkat ke masjid. Bayangkan Bapak Ibu, kondisi terbatas, jalan berliku, ketika musim panas debunya sangat banyak, ketika musim hujan sangat becek sekali dan banyak batu kerikil. Itu saja Abdullah bin Umi Maktum tetap diperintahkan oleh Rasulullah untuk pergi ke masjid. Berarti bagi kita yang sehat, mata kita dibukakan bisa melihat, fisik kita sehat, maka selayaknya kita juga ketika azan berkumandang, terutama bagi laki-laki, itu untuk mendatangi ke masjid. Ini menunjukkan bahwasanya dalam kondisi kekurangan seperti itu saja, itu diperintahkan untuk berbuat kebaikan segera. Apalagi kita yang memiliki fisik yang sehat, yang sempurna, ketika Allah memerintahkan untuk ketaatan, maka segeralah kita untuk bisa melaksanakan ketaatan. Jadi ketika dalam kondisi kita sehat sempurna ini, maka maksimalkanlah badan kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah yang terakhir yang bisa kita ambil, kita petik adalah kisah semangatnya Abdullah bin Umi Maktum dalam mengikuti peperangan. Ketika itu Khalifah ya Umar bin Khattab itu ingin berperang melawan kaum Quraisy. Dibuatlah pendaftaran. Semua para sahabat pada daftar. Tersebutlah adalah Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian Khalifah Umar memanggilnya. Karena Khalifah Umar ketika itu tahu sahabat Umar bahwasanya Abdullah bin Umi Maktum buta, bagaimana ingin berperang. Dipanggillah Abdullah bin Umi Maktum, dikatakan, wahai Abdullah, engkau kondisi buta, ikut berperang. Rasul Nabi Umar bin Khattab tidak mengatakan kalau engkau berperang nanti kau mati syahid. Tidak begitu. Kalau dibilang begitu dia akan semangat. Tapi Umar bin Khattab mengatakan kepada Abdullah, wahai Abdullah, kalau engkau nanti ikut berperang, khawatir teman-temanmu, sahabat-sahabatnya akan terbunuh karena kondisi butanya. Apa jawabannya Abdullah bin Umi Maktum? Beliau tidak rasa minder atau bagaimana. Kalau begitu wahai Umar, dikatakan tempatkan saya di posisi paling depan berdekatan dengan musuh-musuh kaum Quraisy. Posisi paling depan yang dimana tidak ada sahabat yang lain atau kaum muslimin yang lain bersamanya itu lebih daripada dia. Sehingga Abdullah bin Umi Maktum merasa dia bisa melawan kaum Quraisy tanpa mengenai para sahabatnya. Benar. Kemudian Umar bin Khattab menempatkan beliau posisi paling depan, membawa bendera berhadapan langsung dengan kaum Quraisy dan kaum kafir. Terjadilah peperangan dan dikisahkan diriwayatkan bahwasanya beliau mendapati syahid ketika perang itu dan senjata atau yang mengenai tubuhnya itu di bagian depan semua, tidak ada yang celaka di bagian belakang. Ini menunjukkan memang benar-benar beliau berada di posisi paling depan langsung berhadapan dengan kaum kafir, bukan yang paling bersama dengan sahabat-sahabatnya. Pada jemaah sekalian,
Dari kisah ini juga menjadikan pelajaran buat kita bahwasanya tadi seperti bagian dari sholat, mata kita, telinga kita, lisan kita masih sehat, tubuh kita masih bugar, maka segeralah kita ambil amal-amal atau proyek-proyek kebaikan dimanapun itu berada. Selama itu menaikkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ambillah. Sahabat Abdullah bin Umi Maktum saja yang kondisinya terbatas, beliau mau ikut berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita minimal kita tidak ada ikut perang pada saat ini. Kita bisa ambil proyek-proyek amal kebaikan dimanapun yang bisa kita ambil. Selama fisik kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sebagai bentuk syukur kita melaksanakan kebaikan-kebaikan tubuh kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kami mohon maaf dan kalau kami mengampun. Akhirul da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.